Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi tentang konsep dasar ilmu ekonomi. Mendengar kata ekonomi, sebenarnya apa sih ilmu ekonomi itu? Nah, jadi setelah menyimak video ini kalian akan mengetahui apa itu ekonomi, pembagian ilmu ekonomi, prinsip dan motif ekonomi, serta memahami konsep biaya peluang. Yang pertama yaitu pengertian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi sendiri pengertian dari oikonomia, yaitu dari bahasa Latin, dari asal kata oikos yang berarti rumah tangga dan nomos yang berarti aturan. Sehingga secara sederhana ekonomi diartikan sebagai aturan-aturan dalam rumah tangga dalam upaya memenuhi kebutuhan. Namun sejalan dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan perkembangan ilmu ekonomi, aturan-aturan dalam rumah tangga mengalami penyesuaian serta pengembangan sebagai berikut ini. Yang pertama, ilmu ekonomi secara sistematis mempelajari tingkah laku manusia dalam usahanya untuk mengalokasikan sumber-sumber daya yang terbatas guna mencapai tujuan tertentu. Itu ilmu ekonomi menurut Adam Smith, itu ahli. Yang kedua itu ilmu ekonomi adalah ilmu atau studi yang mempelajari kehidupan manusia sehari-hari. Hal itu dari pengertian Alfred Marshall. Lalu pengertian ilmu ekonomi menurut Paul Samuelson, ilmu ekonomi adalah ilmu pilihan. Ilmu ini mempelajari bagaimana orang memilih menggunakan sumber produksi yang langka atau terbatas untuk memproduksi berbagai kondisi dan menyalurkannya ke berbagai anggota masyarakat untuk segera dikonsumsi. Intinya dari pengertian yang disampaikan para ahli tersebut, ilmu ekonomi berperan aktif untuk mensejahterakan manusia baik secara perorangan maupun kelompok. Selanjutnya, pembagian ilmu ekonomi. Ilmu ekonomi dapat dikelompokkan dalam 3. Yang pertama, ilmu ekonomi deskriptif, teori ekonomi, dan ekonomi terapan. Ilmu ekonomi deskriptif itu sendiri adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas mengumpulkan keterangan-keterangan nyata dan relevan dengan masalah ekonomi. Data tersebut dapat berupa angka-angka dan data statistik. Lalu teori ekonomi adalah cabang ekonomi yang bertugas menyusun model analisis ekonomi untuk menerangkan perilaku sistem perekonomian secara garis besar. Seperti itu. Ruang lingkupnya itu meliputi ekonomi makro dan mikro. Kalau bagian dari teori ekonomi makro itu mempelajari perilaku perekonomian secara agregat atau keseluruhan. Sedangkan ekonomi mikro itu bagian dari teori ekonomi yang mempelajari perilaku perekonomian secara individual, seperti itu. Misalnya perilaku rumah tangga, produsen, dan konsumen. Lalu ekonomi terapan adalah cabang ilmu ekonomi yang bertugas menggunakan hasil-hasil pemikiran teori ekonomi untuk menerangkan keterangan-keterangan nyata yang dikumpulkan oleh ekonomi deskriptif. Nah, seperti itu. Selanjutnya, pembahasan yang terakhir itu biaya peluang. Apa sih biaya peluang? Pengertian biaya peluang itu atau opportunity cost dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Membahas biaya peluang ini sangat erat kaitannya dengan kebutuhan manusia yang sifatnya tidak terbatas dan tidak terukur. Ciri-ciri biaya peluang itu sendiri, yang pertama, perhitungan biaya peluang tidak selalu berhubungan dengan uang. Bisa berupa waktu, kesenangan, keuntungan di masa depan, dan lain-lain. 2. Memiliki banyak kemungkinan penggunaan. 3. Pengambilan keputusan biaya peluang tergantung pada tujuan dan situasi individu. 4. Biasanya merupakan suatu kebutuhan sekunder atau tersier ya. Intinya biaya peluang itu dapat diartikan sebagai biaya yang dikeluarkan atau dikorbankan dalam memperoleh sesuatu yang lain. Seperti itu. Lalu bagaimana contoh biaya peluang? Contoh biaya peluang itu, nih misal, yang pertama, bila Ayunda telah memutuskan untuk bekerja sebagai karyawan di sebuah pabrik, maka Ayunda akan kehilangan kesempatan untuk bekerja
bekerja sebagai karyawan mall. Jadi biaya peluang dari kasus ini adalah bekerja sebagai karyawan mall. Lalu contoh kedua, bila Adam setiap malam hari lebih memilih untuk menghabiskan waktunya menonton pertandingan sepak bola, maka Adam akan kehilangan waktu tidurnya. Jadi biaya peluang dari pernyataan ini adalah kepuasan tidur semalam. Lalu contoh yang terakhir nih, bila Edo telah memutuskan untuk membelanjakan uangnya yang terbatas untuk membeli buku pelajaran, maka Edo kehilangan kesempatan untuk membeli satu kaset Noah. Nah, itu dia tadi keseluruhan pemaparan pada pembahasan kali ini ya. Semoga dapat dipahami. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.